warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Nurfadilah Siregar, NIM 12014266447, Prodi Tadris IPS kelas 1B. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya membuat video pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas UAS kami, yang dimana mata kuliahnya yaitu Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang landasan ekonomi pendidikan. Telah kita ketahui bahwa pendidikan itu penting untuk kita semua. Pendidikan menuntut semua kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat menyelamatkan dan dalam kebahagiaan dan juga meningkatkan derajat setinggi-tingginya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, nilai kebudayaan, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan dalam landasan pendidikan ekonomi ini terdapat dua penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pendidikan sebagai upaya peningkatan taraf hidup, dan yang kedua adalah pendidikan sebagai investasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai peningkatan taraf hidup. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didukung atau yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi yang modern. Yang kedua yaitu tentang investasi pendidikan. Dalam investasi pendidikan ini kita diharapkan untuk mendapatkan ataupun menghasilkan suatu peningkatan dan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan yang nyata. Ada beberapa pengaruh dalam pendidikan pada pekerja. Yang pertama yaitu pendidikan akan mempengaruhi produktivitas yang meningkat. Yang kedua akan mempengaruhi transisi keahlian. Dan yang ketiga adalah akan mempengaruhi peningkatan upah dan gaji. Peran ekonomi dalam pendidikan. Kita ketahui bahwa globalisasi dalam pendidikan dunia tidak boleh dihadang, namun harus partisipatif. Dan yang kedua, pembangunan ekonomi harus lebih diutamakan, tidak boleh kalah bersaing dalam era globalisasi. Dan yang selanjutnya yaitu implikasi ekonomi terhadap ekonomi makro. Dalam hal ini, banyak orang kaya menjadi bapak asuh, baru kerjasama antara dengan pelaku bisnis. Yang ketiga, banyak dibangun sekolah-sekolah yang unggul. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi produksi dalam pendidikan, yang dalam hal ini ada 5 fungsi, yaitu yang pertama memiliki sarana dan prasarana dalam belajar, yang kedua yaitu perlengkapan belajar, media dan alat peraga, dan yang ketiga adalah buku-buku dan material lain, yang keempat barang-barang dan habis yang bisa dipakai, dan yang kelima adalah waktu kerja dan karyawan. Dan pada bagian output yaitu layanan ke peserta didik. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi produksi pada peserta didik pada bagian psikologi. Dalam hal ini yaitu ada kesamaan, yaitu sama seperti output administrator yang membahas tentang peningkatan kepribadian, pengarahan, dan pembentukan sikap.
penguatan kemampuan pada peserta didik, dan peningkatan estetika, penambahan pengetahuan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan untuk meningkatkan keterampilannya. Yang selanjutnya saya akan membahas fungsi produksi dalam pendidikan pada bagian ekonomi, yang semua biaya pendidikan pada input fungsi produksi administrator. Yang kedua, uang saku, transportasi, biaya beli buku, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu opportunity cost, yaitu biaya yang mungkin diperoleh apabila dia tidak belajar ataupun tidak kuliah. Nah, pada bagian outputnya yaitu tambahan penghasilan dana ataupun bila sudah tamat pada saat bekerja. Dan pada hal ini ada solusi link and match. Nah, apakah itu solusi link and match? Yaitu kebijakan yang meminta dunia pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerjanya, yang mencakup mutu, jumlah, dan jenisnya. Apa sih ekonomi pendidikan itu? Nah, ekonomi pendidikan ini mencakup dunia pendidikan, bukan dunia bisnis ataupun tempat mencari uang. Namun dalam hal ini yaitu membina peserta didik agar dapat hidup dengan sewajarnya dan hidup dalam kedamaian. Ekonomi bukan sebagai pemeran utama, namun peranannya yaitu untuk menentukan. Dan ekonomi sebagai penunjang kelancaran proses pendidikan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang lebih mendasar pada kita sebagai pendidik yaitu ekonomi juga berfungsi untuk materi pembelajaran. Manfaat ekonomi dalam pendidikan. Di sini saya akan membahas 7 manfaat ekonomi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan seperti sarana prasarana, media alat tulis, dan sebagainya. Selanjutnya itu membiayai perlengkapan gedung ataupun tempat kita menuntut ilmu. Membayar jasa kegiatan pendidikan. Ini dicontohkan sebagai para guru-guru kita. Selanjutnya yaitu untuk materi pelajaran ekonomi. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun keamanan personalisasi pendidikan. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi kerja, dan yang lebih utama yaitu membuat tenaga pendidik untuk bergairah dalam melakukan pekerjaan. Di sini saya juga akan membahas tentang sumber-sumber dana pendidikan. Banyak sekali sumber-sumber dana dalam pendidikan yang dapat kita dapatkan, yaitu yang pertama dari pemerintah. Contohnya seperti beasiswa KIP ataupun pemerintah pusat. Kemudian, sumber-sumber dana pendidikan dapat kita raih dari kerjasama antara instansi lain. Dan selanjutnya yaitu dari pajak pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu dari usaha-usaha masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu tentang implikasi konsep pendidikan. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Ada beberapa bagian yaitu yang pertama, faktor ekonomi bukan pemeran yang utama, namun menentukan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, dedikasi ataupun keahlian maupun keterampilan pengelola dari guru-guru, dosen lebih utama dibandingkan ekonomi. Dan selanjutnya fungsi ekonomi menunjang untuk keberhasilan pendidikan dan bahan ataupun materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya manusia ekonomi, membentuk sumber daya yang produktif, membentuk lembaga pendidikan yang mandiri secara ekonomi, dana ekonomi dikelola secara profesional, dan yang terakhir yaitu penggunaan dana harus efisiensi dan efektif.
Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.